Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Memperlihatkan pengrekrutan artis buat film tari bernama Siun. Setelah diterima oleh Pak Sutradara tanpa banyak basa-basi, karena Pak Sutradara yakin dengan skill yang dimiliki Siung, Siung pun pergi ngopi sebentar sambil tunggu bos buat dia pakai pergi ke lokasi syuting. Di situ ada bocil yang tidak sengaja menumpahkan kopinya, membuat dia jengkel. Terlebih lagi si bocil pergi tanpa minta maaf. Tak lama setelahnya bus pun ada dan tanpa berpamitan ke saya, Siung pun berangkat. Di perjalanan dia tidak sengaja melihat ada kecelakaan mobil, lalu Sin memperlihatkan kilas balik singkat yang nampaknya itu masa lalu milik Siung. Singkat cerita, dia pun sampai di lokasi dan dijemput langsung oleh orang-orang film yang ternyata lokasi mereka syuting adalah gedung sekolah jauh dari keramaian. Pria berwudi sebut saja Oke memberitahu jika situasi di lokasi sangat buruk, masih banyak yang belum beres. Dia sendiri baru datang tadi malam, begitu juga dengan kebanyakan tim yang lain. Kemudian setelah mempersiapkan mental dan anyong-asyo kepada sebagian orang, dia pun dipanggil oleh bapak-bapak ndak tahu siapa namanya. Setelah jumpscare yang disebabkan oleh kecerobohan tim yang menjatuhkan boneka, membuat Siung shock dan lagi menenangkan diri. Di luar ruangan tempat Siung duduk, Oke dan rekan lainnya sedang membahas masalah yang intinya mereka tidak punya banyak waktu di gedung ini karena masalah uang sewa. Mendengar itu, karena tidak mau merepotkan, Siung pun stop buang-buang waktu dan ingin mengambil gambar secepatnya. Di saat lagi ganti baju, tiba-tiba ada orang yang ingin masuk dan ternyata itu adalah teman kuliahnya waktu dulu bernama Chayun. 그나저나 웬일이야? Jadi ternyata si Chayun ini juga ingin menari-nari sama seperti Siun, dan mereka berdua masing-masing tidak tahu jika ada dua orang penari. Si Pak Sutradara entah mengapa tidak memberitahukan hal itu. Mereka pun mulai ngobrol dikit-dikit tentang masa lalu. Singkat cerita, setelah latihan sedikit bersama Pak Sutradara, Siun pun mulai menari-nari sambil direkam. Di tempat lain, salah satu wanita, panggil saja OP, dia yang ada di ruangan ini yang sedang ingin memeriksa sesuatu, dibuat penasaran dengan bayangan yang sempat dia lihat. Setelah mencari-cari di manakah bayangan itu berada, dia menemukan tulisan di dinding yang berbentuk seperti ini. Entah apa itu, Sin lalu berpindah di tempat Siun dan Chayun yang lagi istirahat. Tak lama setelahnya, Chayun dipanggil buat latihan, sedangkan Siun melihat obat yang tadi dia minum. Sin lalu flashback memperlihatkan masa lalu Siun yang telah kecelakaan. Belum diberitahu apa penyebabnya dan lain-lain, tapi yang penting kata si dokter beberapa ingatannya hilang tapi akan kembali. Dan sebuah keajaiban, Siun bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Kembali ke masa sekarang, di atas Chayun yang menari-nari, dibawa Chayun juga, tapi setelah mendengar suara teriakan wanita, dia berhenti dan mencari sumber suara. Merasa salah dengar, dia pun tidak jadi cari. Setelah itu Siung pun naik ke atas buat menari-nari bersama Chayun sesuai arahan sutradara, tapi tak lama setelah dia menari-nari, dia langsung muntah karena mungkin terlalu memaksakan diri. 좀 갖다 주세요. 괜찮아요, 언니? 신고 좀 해봐봐. Dikira sudah mati, tiba-tiba si OP bangkit lagi dan menjadi zombie. Orang yang tidak beruntung satu ini jadi santapannya. Kita panggil saja Oti, orang ketiga. Sedangkan orang yang kedua juga sudah bangkit dan kali ini lagi standby di lantai bawah. Melihat itu mereka semua langsung panik, terkecuali si sutradara yang nampaknya tahu sesuatu. Dia pun mulai turun dan disusul oleh sebagian orang termasuk Siung dan Chayun. Dengan tenang si sutradara memandu mereka, dan saat mendengar satu suara zombie, dia malah dengan santuy mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Karena dia rasa momen ini sangat tepat mengambil video karena ekspresi mereka semua alami. Heran melihat tingkah laku si sutradara, mereka lebih heran lagi dengan CCTV yang aktif. Padahal katanya sekolah ini sudah lama tutup. Tidak ada waktu buat membahas hal ini, mereka pun turun sedangkan orang yang di atas gedung lagi baku dorong-dorong bersama zombie.
Tidak sengaja bertemu dengan zombie Oke, mereka juga baku dorong-dorong pintu bersamanya. Tapi setelah sadar jika zombie Oke tidak pintar buka pintu, mereka pun lanjut turun lewat jalan lain. Tapi karena banyak barang yang menumpuk, itu memperlambat jalan. Setelah semuanya sudah naik, kecuali si sutradara dan satu pria lainnya, tiba-tiba si zombie Oke sudah ada di situ. Entah apa yang terjadi padanya, berfokus ke Siung dan yang lain, mereka berhasil keluar kabur tapi langkah mereka terhenti di gerbang utama karena tertutup dan terdapat bangkai hewan. Dan pria satu ini langsung menyadari jika mereka semua telah dijebak. Semua ini telah direncanakan oleh seseorang untuk melakukan eksperimen atau semacamnya lah. Tidak peduli, pria satu ini ingin memanjat gerbang tapi ternyata sudah ada zombie yang standby di situ. Karena si pria ini telah terinfeksi, si pria tinggi mulai memukulinya dengan linggis. Kemudian mereka bertiga kembali buat mengambil mobil. Di saat berlari-lari itulah si Chae-yun jatuh dan Siun tidak menyadarinya. Sampainya di mobil, mereka juga langsung diserang oleh orang-orang yang telah terinfeksi. Tanpa pikir panjang langsung tancap gas menuju jalan belakang setelah melihat papan arahan. Tapi di tengah perjalanan mereka langsung ditembaki oleh orang bertopeng yang membuat mobil mereka menabrak. Melihat si sutradara yang mengganti baterai kameranya membuat Siun marah dan si sutradara kembali marah juga tapi tidak sampai main tangan. Akhirnya dia memberitahu yang sebenarnya. Dia juga tidak mengira mereka sampai sejauh ini. Jadi begini, si sutradara telah diajak kerjasama oleh wanita tua kaya raya. Awalnya dia menolak, tapi dengan jumlah uang yang tidak masuk akal, terlebih lagi obsesinya terhadap pengambilan gambar yang bagus, pengalaman yang belum pernah dia rasakan yang itu dikejar-kejar zombie, akhirnya dia pun setuju. Setahu dia, mereka sedang melakukan pengusiran setan dengan cara membangkitkan para zombie. Tarian yang dilakukan Siun adalah tarian pemanggil zombie. Setelah menjelaskan, Siun yang emosi secara spontan mengatakan ingin membunuh si sutradara, tapi si sutradara langsung mengatakan tidak bisa karena hanya sayalah yang bisa menolong Anda. Siun pun ditangkap dan si polisi melapor tapi tidak ada jawaban. Tepat setelah Siun memberitahu jika masih banyak rekannya yang ada di atap gedung, tiba-tiba si polisi dihantam palanya dari belakang oleh pria bertopeng. Di tempat kapten ternyata mereka sedang berhadapan sama orang-orang bertopeng. Karena kalah jumlah, para polisi tidak bisa apa-apa. Zombie yang mengamuk dirusak sampai tidak bisa bangkit lagi. Lalu tak lama si pria yang memimpin kelompok ini ditelepon oleh atasannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan di lokasi di mana Siung berada. Berpindah di tempat Siung, si polisi ternyata masih hidup dan berhasil menembaki pria bertopeng. Kemudian mereka saling menembak hingga tewas. Kembali lagi ke masa sekarang, kondisi Siung mulai parah karena terlihat banyak keluar darah dari berbagai lubang. Lalu si wanita tua memilih sebatang terlebih dahulu dan scene kembali lagi flashback. Setelah upacara pemakaman ponakannya, adiknya alias ibu dari si ponakan memilih bundir. Akibat kejadian itu, emosi dia semakin memuncak. Si sopir pelaku yang menabrak ponakannya langsung dia bunuh. Lalu beberapa hari kemudian, Chae-yun mendatanginya. Ternyata si Chae-yun ini telah bekerja sama dengan si wanita tua. Disinilah terungkap sebagian. Ternyata Chae-yun telah menyelidiki tentang Siun. Dia memberitahu jika Siun ini adalah anak iblis. Semua orang yang ada di dekatnya pasti mati. Buktinya adalah salah satunya ponakannya si wanita tua itu sendiri. Awalnya si wanita tua tidak percaya, tapi setelah diselidiki dikit demi sedikit dan banyak benarnya juga, akhirnya dia percaya. Jadi dia mengikuti rencana Chae-yun ini untuk membunuh Siun. Alasan mengapa Chae-yun ingin membunuh Siun belum diberitahu. Tapi yang intinya ini semua rencananya Chae-yun. Masalah biaya si wanita tua yang urus, dan si wanita tua ini adalah bos bandar narkoba. Maka dari itu dia menyewa si sutradara buat disuap buat menjalankan rencana mereka dengan alasan ingin membuat film, tapi aslinya ingin membunuh si Siun yang diduga adalah anak iblis. Semua zombie-zombie yang telah dibangkitkan itulah yang mereka akan gunakan sebagai alat buat membunuh Siun. Kembali ke masa sekarang, si wanita tua mulai menaruh speaker di dekat Siun, kemudian membunyikan suara pemanggil zombie, dan inilah yang terjadi.
Sementara itu di atas gedung, wanita misterius yang menari-nari ternyata adalah Chaeyoon. Si wanita tua bertanya apa alasan mengapa Chaeyoon membantunya. Chaeyoon pun menjawab dia hanya mengambil keuntungan dari si wanita tua ini. 아니에요. Setelah kematian Siung, si wanita tua yang merasa dendamnya telah terbalas dan sudah tidak ada tujuan hidup memilih untuk bundir. Sedangkan Chaeyoon memilih pulang ke rumahnya. Setelah masuk nampaknya Chaeyoon asing dengan rumahnya sendiri. Lalu di saat dia bercermin, iya, disinilah terungkap semuanya. Kembali flashback, tepatnya saat Siun pingsan, ternyata dia tidak benar-benar pingsan. Memang dia adalah anak iblis. Sifat aslinya tidak pernah kita lihat di awal film karena lupa ingatan yang dia alami setelah kecelakaan bersama ibunya. Dan sekarang ini dia telah mengingat semuanya. Bahkan ternyata dia punya kekuatan super. Saat dipukuli menggunakan pemadam api, justru alat itulah yang gepeng, yang alhasil dengan sangat mudah Chaeyoon dibuat tumbang begitu saja. Kembali flashback waktu dimana si ponakan mencium wanita yang disukainya itu. Alasan mengapa dia pergi memasang wajah tidak senang karena setelah ciuman, wajah si wanita yang dia sukai berubah menjadi wajah Siun. Ternyata itu memang adalah Siun yang dengan kekuatan iblisnya mampu berubah menjadi wanita yang disukai si ponakan. Ternyata dia juga selama ini diam-diam suka sama si ponakan. Maka dari itu dia mengambil kesempatan mengetahui si ponakan suka sama teman sekelasnya. Tapi karena ketahuan, terlebih lagi melihat si ponakan pulang dengan ekspresi tidak menyenangkan, dia sangat kecewa dan marah terhadap si ponakan. Dan saat di rumah dengan kekuatan iblisnya, dia mengendalikan tubuh si ponakan dari jauh hingga tewas. Kembali lagi di waktu pakai baju putih, Siun juga menggunakan kekuatan yang sama sehingga berhasil mengelabui anak buah wanita tua. Yang dibawa itu adalah Chaeyoon. Jadi yang dieksekusi adalah Chaeyoon, bukan dia. Mengapa ada beberapa kata yang diucapkan oleh Chaeyoon yang nampaknya meyakinkan jika dia adalah Siun? Ternyata Siun mengendalikan mulutnya dari atas gedung. Di akhir film inilah jawaban mengapa Chaeyoon ingin membunuh Siun. Ternyata ibunya adalah pemimpin dukun dan dia juga adalah dukun. Yang itu alasan mengapa Chaeyoon seingin itu ingin membunuh anak iblis. Bahkan alasan dia kuliah di tempat sama seperti Siun hanya untuk menyamar dan ingin mengetahui lebih tentang Siun ini. Dan film pun